Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Abdurrauf dengan BP 201522024, perwakilan dari kelompok 4 pada mata kuliah akuisisi data kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan program analisis sentimen terhadap kasus Sambo menggunakan logistic regression. Pertama, kita import semua library yang kita butuhkan untuk membuat program ini. Seperti ada Pandas, NumPy, Ray, CSV, Seaborn, TPy, Matplotlib, NLTK, TextBlob, StopWord, dan sklearn. Pada awalnya kita membuat fungsi untuk cleansing saat melakukan crawling. Ini digunakan karena untuk membantu kita dalam pembersihan data mentah awal yang kita dapatkan. Dan selanjutnya kita juga menghapus semua emoji yang ada pada data yang kita dapatkan pada crawling dengan menggunakan fungsi def remove emoji. Selanjutnya itu kita membuat variabel untuk customer key, customer secret, akses token secret untuk akses ke API Twitter yang kita gunakan. Selanjutnya itu kita membuat keyword untuk membuat input untuk keyword yang akan kita tuliskan dan berapa data Twitter yang ingin kita dapatkan. Di sini itu terlihat ada dengan hashtag Sambo dan jumlahnya 100. Data tersebut akan disimpan dalam bentuk CSV yang nantinya kami gunakan untuk analisis sentimen pada kasus Sambo. Karena ini salah satu contoh dari cara kami mendapatkan datanya. Dari hasil ini kami mendapatkan total 234 data yang bisa digunakan untuk proses pre-processing dan dilanjutkan oleh processing. Setelah membuat file CSV, lalu kita simpan dalam bentuk CSV dan kita selanjutnya menampilkan data yang sudah kita dapatkan. Kira seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada pre-processing. Data yang sudah kita dapatkan tadi itu kita tampilkan terlebih dahulu dan sudah kita beri label. Sebenarnya sudah ada data yang berlabel negatif dan berlabel positif. Itu berjumlah 234. Pada data ini kita lihat bahwa data yang diakses itu terdapat pada penyimpanan D dan download dan datanya bernama baru.csv. Setelah itu dilakukan tokenization pada data Twitter yang kita dapatkan tadi. Dimana itu yang awalnya satu kalimat. Sebenarnya pada satu kalimat tersebut kita bagi-bagi per katanya. Dan selanjutnya kita lanjutkan dengan stop removal. Dimana ini kita menghapus kata-kata yang dirasa tidak diperlukan untuk processingnya atau yang sekiranya dapat mengganggu akurasi model kita di proses selanjutnya. Selanjutnya kita masuk pada normalisasi. Itu di sini tuh kita mengganti
kata-kata tidak baku menjadi baku, dan dilanjutkan dengan proses steaming. Di mana pada proses steaming ini kita menghapus kata baku, kata imbuhan atau akhiran, dan kita ganti dengan kata dasar. Seperti ini ada jejaknya menjadi jejak, dan ditelepon menjadi telepon. Nah, ini hasil dari preprocessing yang kita lakukan tadi per tahapnya. Ada teksnya, ini awalnya, lalu kita lanjutkan tokenization, stop removal, tweet yang sudah dinormalisasi, lalu ada tweet yang sudah di steam, dan yang terakhir ini kita karena ini masih dalam bentuk dictionary, itu kita ubah menjadi string, dan komanya kita hilangkan. Selanjutnya, karena telah selesai dalam pre-processing, kita akan masuk pada processing. Pada processing itu data yang sudah kita olah pada pre-processing, kita akses dengan nama yang sudah diubah, itu salinan dari akuisisi fix sekali 2 .csv. Dilihat di sini untuk datanya seperti yang sudah kita olah tadi. Dan ini ada contoh kata-kata dari list string yang di akhir ini yang kita akan tampilkan, seperti kelar sih marah-marah mulu lihat sidang, juara bohong, semua HP saksi dakwa banyak hilang, dirusakin, dan sebagainya. Sebenarnya dari data yang sudah kita preprocessing itu kita menampilkan bagaimana jumlahnya menggunakan bar chart, menggunakan figur gitu. Jadi di sini terlihat bahwa negatifnya ini berjumlah 154 dan positifnya itu ada 80 tweet. Selanjutnya kita buat figur untuk persenan dari total semua data, itu ada 34% positif dan 65% yang lainnya itu berlabel negatif. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa data negatifnya lebih banyak daripada data positif. Nah, di sini kita memperlihatkan jumlah pasti dari positifnya itu ada 80. Dan selanjutnya kita menggunakan word cloud untuk memperlihatkan apa kata-kata yang paling sering muncul pada tweet yang berasal dari positif, tweet yang positif. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada kata sidang yang paling sering, ada lapor, saksi, kuat, dan sebagainya. Setelah itu kita juga menghitung jumlah Twitter yang negatif, kita berjumlah 154. Dan dilanjutkan dengan word cloud juga. Itu kita lihat kata yang paling sering muncul pada tweet negatif. Itu seperti ada bohong, hukum, lapor, percaya, sidang, perkosa, dan bunuh, dan sebagainya. Sebenarnya kita mengubah bentuk kata-kata tadi yang awalnya itu string atau huruf itu menjadi angka, karena untuk pemrosesan itu komputer lebih bisa bisa memproses hanya dalam bentuk biner atau angka gitu.
Jadi di sini kita ubah untuk yang X-nya. Dan X, di mana X itu adalah list string ini, kata yang sudah kita preprocessing akhirnya. Dan Y-nya itu ada target. Target itu adalah labelnya. Setelah itu kita membagi data yang tadi X dan Y, di mana X tadi itu adalah kata-katanya dan yang Y itu adalah prediksinya. Di sini mungkin kata-katanya agak salah, bukan prediksinya tapi labelnya. Jadi kita bagi untuk X-nya ada X trend dan X test, dan Y trend-nya ada Y-nya ada Y trend dan Y test. Itu di mana test size-nya itu 0,2 bisa dibilang bahwa 20% data test dan 80% data training. Sebenarnya ini bisa kita lihat bahwa data yang sudah kita bagi itu berjumlah trennya 187 dan tesnya 47. Sebenarnya setelah kita bagi, maka kita akan masuk pada pemodelan. Untuk modelnya kami menggunakan logistic regression, di mana ini ada beberapa variabelnya seperti ada C, class weight, dual, fit intercept, dan lainnya. Di mana di sini sudah kita tentukan. Selanjutnya kita training data tadi menggunakan algoritma ini untuk membuat modelnya. Setelah model dibentuk, maka kita mencoba untuk memprediksi menggunakan model yang sudah dibentuk, yaitu menggunakan data X-test. Setelah X-test, maka kita melihat akurasinya dan terlihat bahwa akurasinya itu 78,72%. Di mana itu ada presisi untuk yang negatif 0,76% dan positifnya ada 100%. Sebelumnya ini ada conversion metricnya. Mungkin nanti bisa dilihat lebih jelas untuk gambar di bawahnya. Dan di sini ada recall-nya 1 untuk yang negatif dan positifnya 0,38, F1 skornya 0,86 dan 0,55. Dan akurasinya seperti yang sudah dilihat tadi itu 0,79. Yang sudah dibulkan dari 78,72%. Setelah itu kita lihat untuk conversion metricnya, di mana yang benar-benar negatif dan ditebak negatif itu 31. Untuk yang benar-benar negatif ditebak positif itu tidak ada. Untuk yang benar-benar positif dan ditebak negatif itu ada 10. Dan yang benar-benar positif dan ditebak positif itu ada 6. Setelah melakukan pemodelan, kita mencoba untuk prediksi dengan tweet yang kita custom sendiri. Karena tweet ini berkaitan dengan Sambo, maka kami membuat tweetnya itu Sambo itu jujur dan mulia. Setelah diprediksi, maka yang muncul adalah tweet ini berkategori positif. Selanjutnya ada tweet yang bertulisan Sambo menembak orang, itu hasil dari prediksinya negatif. Yang mana itu bisa dibilang betul, karena jujur dan mulia itu adalah sentimen yang positif, sedangkan menembak orang itu adalah sentimen yang negatif. Selanjutnya kita melakukan pemodelan dengan menggunakan metode grid search, di mana ini itu kita memilih parameter yang terbaik dari opsi yang kita berikan. Seperti ini ada solvernya ada berbagai macam, penalti berbagai macam, dan C-nya juga berbagai macam di sini. Setelah banyak opsi yang kita berikan tadi, si grid search ini menentukan bahwa yang terbaik itu adalah kita menggunakan parameter
C-nya 10, penaltinya 12, dan solvernya Saga. Setelah itu kita melakukan ulang pemodelannya lagi. Itu didapat bahwa tes akurasinya 7872%, yang mana itu sama. Setelah dilihat itu ternyata parameter yang kita buat itu walaupun berbeda dan ada beberapa kesamaan dalam C dan penaltinya, itu ternyata sudah akurat dan sesuai dengan yang sudah kita tentukan menggunakan metode grid search. Selanjutnya itu ini hasil prediksi hasil confusion metricnya. Nah, ternyata yang menariknya itu walaupun memiliki presisi akurasi yang sama, tetapi dia pada confusion metricnya itu agak berbeda. Dimana tadi ada yang untuk negatif-negatifnya itu 0, di sini kita lihat bahwa negatif-negatifnya itu ada 1. Mohon maaf, bukan negatif-negatif. Ini itu yang sebenarnya negatif itu ditebak positif, itu menjadi 1. Yang mana itu sebelumnya 0. Yang mana itu merupakan perbedaan dari prediksi yang sebelumnya, walaupun memiliki akurasi yang sama. Sebenarnya kami juga mencoba untuk menggunakan SVM. Setelah kami coba, itu ternyata akurasinya lebih rendah, dan karena lebih rendah maka kami menentukan algoritma logistic regression. Sepertinya sekian saja penjelasan program analisis sentimen terkait kasus Sambo menggunakan logistic regression dari kami. Sebagai kelompok 4, mohon maaf atas salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.